Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap keadaan yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, dan solawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap ala nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum sahabat beriman. Pernahkah kamu mendengar tentang golongan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan sekadar dosa biasa, ini adalah peringatan keras yang disebutkan langsung dalam hadis. Tapi, siapa mereka? Dan apakah tanpa sadar kita termasuk salah satunya? Di video ini, kita akan mengupas tuntas 3 golongan yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pastikan kamu menyimak hingga akhir, karena ini bisa mengubah cara pandang kita tentang kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke daftar golongan tersebut, kita pahami dulu, apa sih sebenarnya laknat Allah itu? Laknat berasal dari kata al-lan, yang berarti terusir dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan betapa beratnya konsekuensi dari laknat ini. Karena ketika seseorang mendapatkannya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, mereka akan merasakan penyesalan yang tiada akhir. Lalu, apakah setiap dosa otomatis membuat seseorang dilaknat? Tidak selalu. Ada dosa-dosa besar tertentu yang membuat pelakunya mendapatkan laknat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Golongan pertama yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memberikan suap dan yang menerima suap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap dalam hukum. Mengapa ini begitu serius? Karena suap merusak keadilan, mengotori kepercayaan, dan menghancurkan sistem masyarakat. Bayangkan jika seorang hakim mengambil suap, bukankah keputusannya akan berpihak pada yang salah? Tapi ingat, suap tidak selalu dalam bentuk uang. Bisa juga dalam bentuk hadiah dengan niat mempengaruhi keputusan seseorang. Kita harus ekstra hati-hati, karena terkadang perbuatan ini terselubung dalam praktik yang tampak biasa saja. Golongan kedua adalah orang yang mengubah batas tanah. Dalam sebuah hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Sekilas mungkin terdengar sepele, tapi faktanya masalah ini bisa memicu konflik berkepanjangan, perpecahan keluarga, bahkan pertumpahan darah. Menggeser batas tanah demi keuntungan pribadi adalah bentuk pengkhianatan yang besar terhadap amanah. Dan yang lebih menakutkan, orang seperti ini bukan hanya merampas hak orang lain di dunia, tapi juga menyiapkan azab bagi dirinya di akhirat. Golongan ketiga yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Penyembelihan hewan yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang mempersembahkan hewan kurban kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya kepada jin, berhala, atau makhluk gaib dengan tujuan meminta bantuan atau perlindungan.
Ini adalah bentuk kesyirikan yang besar dan tidak bisa ditoleransi dalam ajaran Islam. Karena hakikatnya, ibadah kurban adalah bentuk ketundukan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Setelah mengetahui 3 golongan ini, saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah tanpa sadar kita pernah atau sedang melakukannya? Mungkin suap kecil-kecilan yang dianggap biasa, mungkin batas tanah yang diubah dengan alasan hanya sedikit, atau mungkin ritual yang dilakukan tanpa memahami hukumnya. Semua ini perlu kita periksa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan perkara ringan. Jika kita benar-benar ingin selamat di dunia dan akhirat, kita harus menjauhi segala bentuk dosa yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tapi juga agama yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan hukum dengan sangat jelas. 3 golongan yang dilaknat ini adalah contoh nyata bagaimana tindakan kita terhadap orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berdampak besar pada nasib kita di akhirat kelak. Mari kita sama-sama introspeksi diri, perbaiki kesalahan, dan berdoa agar selalu dijauhkan dari perbuatan yang mendatangkan laknat. Karena pada akhirnya, hidup yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berarti daripada hidup yang dipenuhi dosa dan penyesalan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar fakta Islami. Semoga yang nonton sampai akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.